Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rinjaya dari Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Di sini saya ingin mencoba untuk menjelaskan sejarah psikologi di Indonesia. Menurut keberadaan, psikologi di negara Indonesia dimulai sejak tahun 1952. Asal-usul psikologi sama seperti negara-negara bagian barat, yakni memiliki sejarah yang cukup rumit, karena psikologi tergolong abstrak sampai saat ini. Pada tahun 1952, psikologi dibawa oleh seorang profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yaitu Slamet Iman Santosa. Menurut beliau, seorang psikiatri membutuhkan ilmu psikologi untuk menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Setelah pernyataan-pernyataannya tentang dunia psikologi, Slamet diangkat menjadi ketua jurusan psikologi di UI. Psikolog pertama yang lulus adalah Fuad Hasan tahun 1958. Kemudian tahun 1960, ilmu psikologi berdiri menjadi fakultas, sehingga fakultas pertama di Indonesia berada di Universitas Indonesia. Setelah itu, para psikolog yang ditempatkan di Bandung juga mendirikan Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran. Kemudian selanjutnya, jurusan psikologi di Universitas Gadjah Mada berada dalam naungan Fakultas Pendidikan. Kemudian, tahun 1964, fakultas tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Pengajaran dan Pendidikan Yogyakarta, dan sekarang nama institut tersebut adalah Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Namun, jurusan psikologi tetap berada di Universitas Gadjah Mada dan akhirnya membentuk Fakultas Psikologi. Jurusan psikologi berada di Universitas Airlangga. Awalnya, jurusan tersebut merupakan bagian dari Fakultas Sosial Politik. Kemudian, tahun 1992, jurusan psikologi universitas tersebut membentuk Fakultas Psikologi. Para stafnya sebagian besar adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pendidikan psikologi berada di bawah kontrol Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian izin praktiknya diatur oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI. Tahun 1998, HIMPSI tersebut terdiri dari 3 divisi, yakni Psikologi Olahraga, Ikatan Psikologi Sosial, dan Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Setelah psikologi masuk dan didirikan di Indonesia, cabang atau teknik psikologi dalam mengamati perilaku yang dapat diterapkan pada etnik tertentu tidak dapat diterapkan pada etnik tertentu yang lainnya. Sebagai contoh, standar IQ yang berlaku di negara-negara barat tidak berlaku di Indonesia. Lebih lanjut lagi, standar yang berlaku pada golongan etnik atau kelas sosial tertentu di Indonesia belum tentu berlaku bagi golongan etnik atau kelas sosial lainnya. Dengan demikian, diperlukan penelitian mengenai basic nature di Indonesia. Setelah itu, masalah seperti dana dan SDM yang masih sangat terbatas tidak dapat dipungkiri. Pemerintah pun belum mampu menyediakan dana dan sarana yang memadai untuk melakukan penelitian pada waktu itu. Indonesia juga mengalami masalah-masalah yang dihadapi oleh psikologi di barat, antara lain A. Asal-usul yang sangat luas. B. Definisi yang bervariasi. C. Teori dan metodologi yang saling bertentangan. Dan D. Aplikasi yang sangat luas. Guru besar, staf pengajar, dan praktisi yang berbeda menggunakan pendekatan, teori, dan metodologi yang berbeda pula dalam melihat suatu masalah yang sama, menjadikan salah satu masalah yang timbul pada aspek ilmu psikologi. Hal di atas menimbulkan kebingungan pada masyarakat awam, mengingat masyarakat di Indonesia belum dapat menerima ilmu psikologi sebagai sesuatu yang liberal, yang dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang seperti halnya masyarakat barat. Masyarakat Indonesia masih cenderung mengharapkan psikologi sebagai suatu ilmu pasti yang dapat memberikan jawaban dan penyelesaian yang pasti bagi berbagai permasalahan seperti misalnya ilmu kedokteran. Sejarah berkembangnya psikologi di Indonesia.
Pada awalnya, psikologi di Indonesia dikaitkan erat dengan psikologi klinis dan psikoanalisis, dan banyak menggunakan teknik proyek serta tes IQ untuk tujuan psikodiagnostik. Sejak tahun 1960-an, behaviorisme menjadi lebih populer dengan adanya konstruksi tes dan metode-metode kuantitatif. Tapi, walaupun demikian, masih banyak yang menggunakan metode kualitatif dibanding kuantitatif untuk menganalisa masalah-masalah psikologi. Pendidikan psikologi di Indonesia saat ini distandarisasi dan berada di bawah kontrol Departemen Pendidikan Nasional. Izin praktik untuk para psikolog berada di bawah kontrol HIM-PSI atau Himpunan Psikologi Indonesia dan Departemen Tenaga Kerja. HIM-PSI berdiri pada tahun 1989 atau 1999 dan mempunyai beberapa divisi antara lain: A. Ikatan Psikologi Olahraga, B. Ikatan Psikologi Sosial, dan C. Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Pendidikan psikologi di Indonesia. A. Psikologi klinis. Psikologi klinis merupakan salah satu bidang psikologi terapan menggunakan konsep psikologi abnormal, patologi, dan kepribadian. Perkembangan serta prinsip-prinsip dalam asesmen dan intervensi untuk dapat memahami dan memberi bantuan bagi siapa saja yang mengalami permasalahan psikologis, gangguan penyesuaian diri, dan tingkah laku abnormal. Menurut Pares, pada tahun 1992, merupakan suatu bidang yang membahas tentang kajian, diagnosis, dan penyembuhan terhadap permasalahan psikologis, gangguan, atau tingkah laku abnormal. B. Psikologi pendidikan. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2002, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. C. Psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi adalah aplikasi yang mudah atau pendalaman dari fakta-fakta dan prinsip-prinsip psikologis yang berkaitan dengan manusia dalam konteks bisnis dan industri. Menurut A.S. Munandar tahun 1994, psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. D. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Bidang ini sangat luas, mencakup berbagai bidang studi dan beberapa disiplin ilmu. Psikologi sosial juga digunakan dalam berbagai disiplin dan industri. E. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam ruang lingkup psikologi, ilmu ini termasuk psikologi khusus, karena psikologi perkembangan mempelajari kekhususan dan daripada tingkah laku individu. Peluang kerja. Bagi para lulusan psikologi, setelah menyelesaikan studi di Fakultas Psikologi, mahasiswa dapat memiliki pilihan beragam untuk karir masa depan mereka, meliputi A. Asisten psikolog, B. Staf dan manajer di Departemen Sumber Daya Manusia, C. Konsultan yang mengkhususkan diri di bidang psikologi, D. Dosen dan peneliti, E. Konselor, F. Fasilitator dalam pengembangan masyarakat, G. Asisten peneliti. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah psikologi di Indonesia. Apabila ada salah perkataan dan perbuatan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.